Salam jumpa lagi pemirsa KBS TV bersama saya Donat Sunador di Simpang Jalan. Malam ini kami akan kembali berbincang tentang sebuah nama, yaitu Flores Pulau Bunga. Nama adalah sebuah anugerah. Nama juga adalah sebuah rahmat, karena nama adalah sebuah doa. Maka Flores ada sebuah anugerah dan sebuah rahmat. Seperti apa rahmat dari Pulau Flores itu, Pulau Bunga itu yang akan kami bincang malam ini, hari ini, dengan para tamu saya, Pak Ardi. Selamat malam. Dan Pak Frans Cengga. Selamat malam. Nah, kita akan berbicara tentang Flores Pulau Bunga. Mungkin banyak orang sudah mengenal pulau ini, tapi apa hakikat pulau ini sesungguhnya? Dan apa tugas kita sebagai orang-orang yang berasal dari pulau itu khususnya? Dan sesungguhnya tugas orang Indonesia juga untuk menjaga anugerah itu. Kita tahu nama itu diberikan bukan oleh orang Indonesia sendiri, tapi oleh para pelancong dari Eropa, yaitu Portugis. Dan Flores itu katanya dari bahasa Portugis, yaitu Pulau Bunga. Mungkin karena ketika mereka berlayar di tepi laut, di Laut Flores, di laut sebuah pulau yang belum ada nama waktu itu, mereka lihat keluar penuh dengan warna-warni, dan itulah pohon-pohon yang menghiasi daratan Flores yang kecil itu, dihiasi dengan taburan bunga warna-warni. Karena itu mereka sangat terpikat dan menamakan pulau itu dengan Pulau Flores. Tapi lebih dari itu, kita akan menggali lebih dalam, apakah hanya sekedar nama karena banyaknya bunga-bunga itu. Kita akan menyelam lebih dalam bagaimana masyarakatnya, alam dan hewan sebagainya, apakah ada keterkaitan, ada ketergantungan dengan yang namakan bunga itu. Itu yang akan kami bahas malam ini. Saya mulai dengan tamu saya yang sama-sama berada di persimpangan jalan malam ini. Mulai dari paling ujung, Bapak Frans Cengga, memberikan perspektif atau pengalaman yang terkait dengan Pulau Flores. Silakan Pak Frans. Ya, terima kasih Pak Donatus. Kalau bicara tentang Flores, memang pasti yang terbersit dalam pikiran kita, apalagi sebagai orang asli di sana, Flores yang memang benar-benar hijau gitu ya. Sehingga saya kira tidak salah dulu pelancong itu menamai pulau tanpa nama itu. Dulunya kan mungkin tidak ada nama ya, dinamakan Flores. Cuman pertanyaannya sekarang, apakah masih pantas disebut sebagai Pulau Flores atau Pulau Bunga? Karena kenapa saya katakan demikian? Saya ingat waktu kecil ya, hutan itu masih begitu lebat ya, dan saat kita misalnya cari kayu dulu begitu gampang mendapatkan kayu gitu loh, nggak perlu terlalu jauh. Sekarang kita masuk sampai jauh ke tengah hutan itu nggak ada, karena sudah banyak pohon-pohon yang ditebangi. Itu dari saya. Ya, untuk sementara itu komentar awal dari Pak Frans. Kita kembali bagaimana Pak Ardi mengalami Flores ini sebagai sebuah nama yang tentu ada maknanya ya, dalam pengalaman hidup Anda. Ya, seperti yang tadi Pak Frans sampaikan ya, bahwa kesan di masa yang lalu, beberapa puluh tahun lalu gitu lah, saya juga masih sering menjumpai bunga-bunga di kampung. Dari tumbuh sendiri, kita bisa melihatnya di halaman rumah tanpa harus ditanam. Ya, mungkin ada peran burungnya di sana yang
membawa bunga-bunga itu untuk ditaburkan atau apa. Nah sekarang kalau saya pulang ke kampung, bunga-bunga itu tumbuh ditanam di pot sama mama. Itu yang terlihat. Apakah yang dalam benak saya adalah pertanyaan, apakah burung sudah jarang terbang ke sekitar kampung? Bisa saja karena faktornya hutan semakin jauh dari kampung itu. Nggak ada pohon di mana burung bisa bertengger lagi, nggak ada bunga. Dulu kan bunga kembang sepatu itu tinggi-tinggi pohonnya. Ada bunga Kamboja juga yang pohonnya juga besar seperti kayu, ya walaupun juga banyak bunganya. Dan sekarang itu khususnya di kampung saya jarang terlihat gitu. Yang ada adalah wanga, pora itu untuk di kampung. Kemudian untuk jalan, misalnya jalan dalam perjalanan ke Labuan Bajo melalui lintas utara, itu juga jarang lihat bunga di pinggir jalan. Kalau dulu kan kembang sepatu itu menjadi pagar, biasanya pagar pembatas lahan warga. Selain kita bisa menikmati bunganya, ada beberapa masyarakat yang bisa mendesain kembang sepatu itu menjadi modelnya, bisa misalnya membentuk ke rumah, membentuk ke pion untuk main catur, bisa dibentuk seperti itu dengan digunting. Tapi sekarang jarang terlihat. Apakah memang selera masyarakat kita di Flores sudah kehilangan selera terhadap bunga-bunga, yang membuat nama Flores itu juga jauh dari imajinasi kita tentang bunga itu sendiri. Ya, Itu kira-kira begitu. ya. Tadi pengantar saya katakan bahwa nama itu sebuah anugerah ya. Ya. Dan bunga di Flores itu memang sebuah anugerah ya, yang sebenarnya tidak hanya dinikmati oleh kita sebagai manusia. Dan saya teringat ada satu pohon yang benar-benar sebelum dia mengeluarkan bunganya dia akan gundul dulu. Setelah itu dia akan keluar bunganya, dan bunganya itu yang akan dinikmati oleh lebah ya. Lebah-lebah di hutan. Dan setelah lebah memanen madu dari bunga itu, maka dia akan mengeluarkan kuncup-kuncup merah. Seluruh pohon itu akan merah. Kalau seluruh gunung itu ditumbuh oleh pohon ini, namanya pohon kesambi ya. Kayunya keras dan sering digunakan untuk kayu api, dan kayu api nomor 1 aramnya. Nah, itu biasa lebih mahal harganya pohon ini, pohon kesambi. Kayunya sangat keras, sangat bagus untuk aram, dan kemudian bunganya tadi, sari bunganya dimanfaatkan oleh madu. Dan berbicara tentang madu Flores sangat berkualitas tinggi karena dari bunga itu tadi, dari bunga hutan itu. Maka berbicara tentang Flores, berbicara tentang bunga tadi adalah sebuah anugerah yang bukan saja dinikmati oleh kita manusia, tapi oleh bangsa serangga juga ya, lebah tadi itu. Lalu kita memanfaatkan madunya. Itu sekedar bagaimana namanya ada sebuah anugerah untuk kita. Nah, pasti ada lebih dalam lagi. Pertanyaannya Pak Donatus, sejauh mana anugerah itu disyukuri? Nah, itu yang harus dijawab oleh Pak Frans dan Anda sendiri, Pak Pakar. Nah, harus disyukuri. menarik memang ya. Tadi dikatakan bahwa Pulau Flores itu kan sebenarnya sebuah anugerah. Cuman ya ternyata kalau kita mau jujur, ya banyak orang yang menganggap itu bukan anugerah lagi, ya, dengan banyak perilaku menyimpang, misalnya penebangan pohon, ya.
kalau zaman saya kecil dulu, saya masih ingat di hutan itu pasti ditandain yang layak dipotong, yang layak ditebang itu ada, gitu ya. Mungkin yang berapa pelukan gitu ya. Kalau misalnya karena biasanya kan orang tua dulu pakai cara begitu, dan itu ditandain sama mungkin sama pihak apa ya, kehutanan di sana gitu. Tapi setelah itu dulu ya nggak ada lagi kebijakan seperti itu. Pokoknya main Sudah tebang, mengendor, ya? main tebang aja gitu kan. Sesuka-suka gitu. Iya, sesuka aja. Jadinya apa? Hutan itu juga akhirnya gundul, dan yang paling kami rasakan itu sekarang itu di tempat kami itu udah mulai kesulitan mencari sumber air. Gitu. Dulu di dekat kampung saya ada namanya Vairempo, dan itu airnya dulu tuh selalu mengalir gitu. Mau musim kering, apalagi kalau musim hujan airnya melimpah. Cuman sekarang ya musim hujan pun airnya hanya sedikit, karena mungkin ya hutannya juga sudah habis karena ditebangi terus, akhirnya daerah resapan air hujan itu hilang begitu aja. Dan itu juga ya jadi problem besar ke depannya. Kalau zaman sekarang aja udah susah mencari air, gimana generasi berikutnya gitu. Dan banyak lagi, belum lagi kalau kita bicara misalnya tentang seperti yang tadi disebut Pak Donatus, kayak misalnya satwa-satwa yang menggantungkan hidupnya di hutan. Ya contoh saja, saya berapa waktu lalu itu ngobrol sama anak saya. Menurut dia mungkin burung bangau itu kayak cerita dongeng aja, gak pernah ada. Saya bilang, zaman papa kecil sebenarnya burung bangau itu nyata adanya, tinggi dia gitu. Karena kita cari kayu di hutan-hutan kecil di sekitar rumah aja masih suka menjumpai yang kayak gitu. Tapi sekarang mana pernah ada lagi, nggak ada lagi gitu. Ya burung bangau itu ya mungkin karena itu tadi, karena hutannya udah habis. Ya, itu bagian dari rasa syukur tadi itu seperti yang dilakukan oleh pemerintah, ditanda ya. Iya, ditandai. Tapi belakangan bukan aktivitas, bukan lagi bagian dari rasa syukur, tapi mungkin kutukan terhadap hutan itu sendiri ya. Iya. Ya, kira-kira menurut Pak Ardi fenomena belakangan ini apa menguatkan eksistensi dari Pulau Flores, Pulau Bunga itu sendiri, atau justru mengalami degradasi begitu? Karena banyak sekali pemodal-pemodal yang mau menggarap, orang bilang keperawanan dari gadis-gadis dalam tanda kutip ya, Flores ya. Iya. Itu menjadi masalah besar Ya. sekarang. Karena seperti yang Pak Donatus katakan ya, ada degradasi kesadaran soal Flores itu sebagai pulau bunga. Bukannya aksi-aksi yang belakangan ini yang saya lihat, baik itu dari tambang yang marak dibuat di sana, digali di sana, ya, diproyekkan di sana. Ya juga tadi seperti yang Pak Frans bilang, itu hutan sudah tidak dipilih lagi, tapi ditebang suka-suka. Ya, saya kira aksi itu bentuk dari kurangnya rasa syukur terhadap anugerah Flores itu sebagai pulau bunga itu sendiri, dan itu menjadi suatu ancaman juga ke depan, apalagi untuk generasi kita. Ancaman itu berlangsung secara sistematis, misalnya Itu yang bahaya. Sistematis, misalnya pemerintah Pemda itu mengeluarkan Perda, izin pertambangan sebanyak-banyak, misalnya bahkan hutan lindung juga dibabat dirambah. karena izin itu, dari izin. Jadi ini benar-benar ya, ancaman terhadap eksistensi dari Flores itu sendiri ya. Apalagi selain itu, misalnya mungkin ya ini kan Flores ini orang Portugis yang kasih ya, dan seluruh semangat hidup mereka mencintai alam masuk dan menyatu dengan romantisme Eropa dan Pulau Bunga itu sendiri. Makanya katanya ya, budaya dansa romantisme orang-orang Flores khususnya Manggarai itu muncul juga ada di sana, misalnya pesta-pesta ya. Menghayati rasa syukur itu, kira-kira begitu. Pernah mengalami hal seperti itu Pak Ardi atau Pak Horas? Ya, kalau misalnya tadi dikatakan
romantisme ya masyarakat sendiri, saya kira ya ada kaitannya juga dengan alam seperti yang tadi Iya. disampaikan Pak Munatus. Toh kalau dalam banyak gerakan tari yang juga kita pelajari, Betul. ternyata banyak juga itu ya diilhami dari Alam alam sekitar, meniru alam sekitar ya, mungkin seperti kayak pohon kelapa, gimana gerakannya ketika tertiup angin seperti itu, dan itu coba ditiru oleh oleh pegiat-pegiat seni, termasuk ya banyak juga gerak-gerakan seni yang sebenarnya meniru misalnya dari satwa-satwa kayak burung Ya. dan sebagainya, sehingga ya, tapi ya pertanyaannya apakah romantisme itu akan terus berlangsung di Iya. saat misalnya hutan ya sudah habis-habisan gitu ya, Kalau Pak termasuk Ardi yakin nggak, dengan Flores itu akan tetap sebagai pulau bunga Flores yang menarik untuk semua orang, baik orang kita maupun orang asing. Kalau menurut saya bisa saja itu hanya kedepannya hanya sekedar romantika aja. Senaman. Yang tersisa hanya nama. Kenyataannya mungkin kita akan melihat sisi lain dari sisi tidak menyenangkan dari Flores. Apalagi kalau misalnya di Komodo itu mau dibangun lagi sesuatu gedung, ya. Bukan pohon yang ditanam tapi gedung yang dibangun. ya. Itu bisa menjadi satu ancaman besar. Itu menurut saya sih, Pak. Oke, saudari pemirsa KBS TV, demikian saya percakapan kami. Semoga percakapan ini membawa hikmah untuk kita semua. Saat ini Flores masuk dalam jaringan pariwisata yang top ya, super premium dari Labuan Bajo. Alangkah indahnya kalau Flores itu akan benar-benar menjadi sebuah pulau bunga yang dihiasi dengan pohon-pohon yang bagus, bunga-bunga yang indah, sehingga itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelancong kelak yang mungkin juga orang Flores datang, tidak hanya tinggal sebagai kenangan. Maka mari kita mensyukuri rahmat Pulau Flores yang ada, dan setiap orang yang berusaha untuk mengubah nama itu dengan aktivitas misalnya menggundul hutan atau menggali tambangnya, yaitu kita harus lawan agar nama itu tetap eksis dan tetap bermakna bagi kita. Demikian percakapan nantikan kami di simpang jalan berikutnya.